Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga Sobat sekalian dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Kami kembali hadir menyampaikan perkembangan kondisi cuaca di wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan bersama saya Muhammad Irsal Yuliandri dan berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, berdasarkan perakiraan curah hujan dasarian 1 di bulan Agustus 2022, di sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan yang rendah, terutama di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal ini menandakan di wilayah-wilayah tersebut, kondisi cuaca akan didominasi cuaca cerah hingga berawan. Sementara itu, untuk wilayah Indonesia bagian utara dan timur, perakiraan curah hujannya masih cukup tinggi, seperti di Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dalam sepekan ke depan, kondisi dinamika atmosfer secara global menunjukkan MJO berada di kuadran 1, yang berarti tidak berpengaruh pada kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Kemudian IOD diprediksi cenderung bernilai negatif dan berpotensi mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Kemudian, dilihat dari gelombang atmosfer seperti gelombang Rossby ekuatorial dan Kelvin diprediksi aktif di wilayah Indonesia, gelombang Rossby ekuatorial diperkirakan aktif di wilayah Kalimantan bagian utara dan tengah, serta Sulawesi bagian utara. Sedangkan gelombang Kelvin diperkirakan aktif di wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, dan selatan. Dalam skala regional, saat ini di sekitar wilayah Indonesia terdapat bibit siklon tropis 95S yang berada di Samudra Hindia sebelah barat daya Lampung dengan kecepatan angin 20 knot dan juga tekanan udara 1006 hektopascal. Dan juga bibit siklon tropis 93W yang berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dengan kecepatan angin 20 knot dan tekanan udara 1004 hektopascal. Kemudian keberadaan bibit siklon tropis tersebut memicu tumbuhnya daerah konvergensi yang diperkirakan terbentuk di perairan sebelah barat Sumatera, kemudian di Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian dilihat dari kelembapan udara di wilayah Indonesia, dapat dilihat bahwa wilayah Indonesia bagian utara masih relatif lebih basah. Namun tidak demikian untuk wilayah Indonesia bagian selatan yang kondisinya relatif lebih kering. Hal ini berarti potensi pertumbuhan awan hujan masih cukup besar di wilayah Indonesia bagian utara. Dan berikutnya, prospek cuaca untuk sepekan ke depan.
Sobat BMKG, memasuki bulan Agustus, potensi hujan masih berpeluang terjadi di wilayah Indonesia bagian utara. Kami mengimbau kepada sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial kami di @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat dan sampai jumpa.